Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau mau perbaikin sistem dari dalam tuh rasanya kayak nabrak tembok beton raksasa yang nggak kelihatan? Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah fenomena yang jujur aja lumayan bikin merinding. Berdasarkan berbagai laporan riset dan jurnal hukum, kita bakal membedah satu mekanisme sistemik yang kita sebut permainan para pembungkam. Ini bukan teori konspirasi ya, ini adalah analisis terstruktur yang menjelaskan secara detail kenapa reformasi internal di negara kita sering banget lumpuh dan kenapa orang-orang yang mau laporin kebusukan malah berbalik jadi pihak yang paling diburu. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari satu paradoks terbesar dalam negara hukum. Logikanya gini, kalau ada warga negara berani memaparkan fakta atau ngebongkar kejahatan korupsi misalnya, harusnya mereka dikasih medali dong, dikasih penghargaan. Tapi nyatanya, data-data yang kita himpun justru nunjukin hal sebaliknya. Mengungkap fakta malah bikin warga sipil jadi target serangan. Pertanyaannya, kenapa kebenaran justru sering jadi ancaman yang mematikan di negara demokrasi? Jawabannya lumayan menohok, dan ini bisa kita temukan di salah satu publikasi dari Penasilet. Di situ tertulis gini, kebenaran selalu menjadi ancaman karena ia meruntuhkan fondasi kepalsuan yang dibangun oleh para elit. Sederhana, tapi dalam banget. Suara-suara jujur itu secara otomatis mengusik kenyamanan pihak-pihak yang emang selama ini hidup dan berkuasa dari kebohongan. Jadi, serangan ke para pelapor ini bukan cuma insiden acak yang kebetulan terjadi, melainkan benar-benar pertahanan sistemik dari elit yang merasa posisinya terancam. Biar gampang mahaminnya, ulasan kita kali ini punya peta jalan yang jelas. Kita bakal bedah mulai dari siapa aja yang jadi ancaman terhadap kebenaran, terus taktik permainan pembungkamnya seperti apa celah hukum yang jadi jebakan, gimana efek gentar ini melumpuhkan demokrasi, sampai akhirnya kita bahas kenapa reformasi dari dalam seolah nemu jalan buntu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman terhadap kebenaran dan siapa sih sebenarnya yang jadi target utama para pembungkam ini. Kalau kita lihat datanya, target ancaman mereka ini polanya sangat spesifik. Siapa aja? Pertama, ada whistleblower atau pelapor anti korupsi. Kedua, jurnalis independen. Dan ketiga, aktivis akar rumput. Mereka ini ibarat watchdog atau anjing penjaga demokrasi kita. Laporan-laporan yang ada itu sering banget nyebutin pengungkap kasus di berbagai institusi, teman-teman jurnalis kayak dari Tempo, atau aktivis lingkungan kayak Greenpeace. Ironis banget kan? Mereka yang nyoba nyalain lampu di ruangan yang gelap gulita, malah jadi pihak pertama yang diserang habis-habisan. Lanjut ke bagian kedua, taktik permainan pembungkam. Ini semacam cetak biru terornya mereka. Ternyata, permainan para pembungkam ini punya evolusi taktik yang lumayan ngeri. Jurnal Al Zain nyatat kalau ini tuh bukan sekedar kemarahan sesaat, tapi sebuah desain yang sangat terorganisir. Kalau zaman dulu, media mungkin cukup dibredel aja. Nah sekarang permainannya berevolusi jadi 3 lapis. Lapis pertama, kriminalisasi digital, pakai UU ITE. Pasal-pasal karet dipakai buat ngejerat siapapun yang berani ngeritik. Kalau itu gagal, masuk lapis kedua, kekerasan digital. Mulai dari doxing, peretasan, sampai ngerahin buzzer buat ngebunuh karakter pelapor. Masih nggak mempan juga? Mereka bakal naik ke tahap ketiga, yaitu teror fisik dan psikologis. Biar kalian dapat gambaran seberapa nyata dan gilanya situasi di lapangan, dengerin ini deh. Ini bukan sekedar ancaman anonim di medsos ya. Jurnalis Tempo itu pernah dikirimi paket isinya kepala babi tanpa telinga dan tikus-tikus tanpa kepala yang sengaja dilempar ke gedung mereka. Nggak cuma itu, aktivis Greenpeace Iqbal Damanik juga pernah nerima paket bangkai ayam yang disertain ancaman pembunuhan. Bayangin, ini adalah level teror psikologis luar biasa yang emang dirancang khusus buat ngancurin nyali siapapun yang berani ngungkap kebenaran. Dan data resmi dari Transparency International membuktikan hal ini secara empiris. Di situ dirinci panjang banget daftar insidennya. Mulai dari mobil pelapor yang sengaja dibakar di Jawa Tengah, sampai serangan hukum yang berkali-kali nargetin aparat penegak hukum dan aktivis. Bukti-bukti ini ngegasin banget kalau semua serangan itu sama sekali bukan kebetulan, melainkan serangan balik yang super terstruktur dari mereka-mereka yang punya kuasa. Terus muncul pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa sih negara seolah nggak berkutik dan nggak bisa ngelindungin mereka yang berbuat benar? Nah, jawabannya ada di bagian ketiga, celah hukum dan jebakannya. Gimana regulasi kita ini seolah-olah punya standar ganda? Disinilah letak kontras yang bikin geleng-geleng kepala antara teori dan realitasnya. Secara teori, atau bahasa hukumnya das solem, konstitusi kita tuh keren banget. Pasal 28E dan 28F UUD 1945 plus UU Pers itu ngejamin kebebasan berekspresi secara mutlak. Tapi realitasnya alias dasainnya muncul yang namanya dualisme regulasi. Jaminan kebebasan tadi sering banget mendadak lumpuh kalau udah berhadapan sama pasal-pasal karet di UU ITE.
Alih-alih pakai UU Pers yang emang jalurnya, penegak hukum seringkali langsung pakai pendekatan pidana, pencemaran nama baik. Hukum yang niat awalnya buat ngelindungin, malah disulap jadi senjata tajam buat nebas dan mengeliminasi kritik. Yang bikin makin miris, riset dari Transparency International juga ngebongkar sebuah jebakan institusional yang benar-benar fatal. Gini loh, KPK dan LPSK itu emang punya mandat resmi buat ngelindungin pelapor kasus korupsi. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kasus si pelapor ini ditanganinnya sama kepolisian atau kejaksaan? Di situ tuh ternyata nggak ada aturan yang eksplisit buat ngelindungin mereka. Jadi bayangin ada whistleblower, udah berani bersaksi di KPK, besoknya dia tiba-tiba dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik di kepolisian. Posisinya jadi rentan banget. Celah perlindungan yang tumpang tindih inilah yang dieksploitasi habis-habisan sama para koruptor buat ngelakuin serangan balik secara hukum. Ini jadi bukti nyata kalau niat baik aja tuh nggak akan pernah cukup buat ngeberesin institusi dari dalam. Dan ini ngebawa kita ke bagian keempat, efek gentar. Sebuah proses psikologis yang akhirnya melumpuhkan demokrasi kita. Di jurnal-jurnal hukum, fenomena ini dirumuskan dalam satu istilah yang cukup mematikan, chilling effect atau efek gentar. Poin paling krusialnya tuh di sini. Para pembungkam itu sadar kalau mereka nggak perlu repot-repot nangkep semua orang yang kritis. Nggak perlu. Mereka cuma butuh menghancurkan beberapa orang secara spektakuler, baik lewat jalur hukum maupun diserang fisiknya. Tujuannya, biar orang lain yang ngelihat jadi mikir dua kali, jadi terlalu takut buat ikut-ikutan ngomong. Ketika pers dan masyarakat luas mulai ngelakuin sensor mandiri cuma demi keselamatan nyawa mereka, di titik itulah nalar kritis publik sukses dibungkam. Bahkan tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan oleh negara. Kalau dibikin lini masa di dunia nyata, proses kemunduran ini kerasa banget loh. Coba perhatiin, hari pertama, seorang jurnalis atau aktivis ngebongkar sebuah skandal korupsi. Nggak nyampe seminggu, teror digital, doxing, sampai paket-paket ancaman gila mulai berdatangan ke rumahnya. Masuk bulan pertama, karena tekanan yang luar biasa masif, si pengungkap fakta ini akhirnya milih buat diam. Dia ngelakuin sensor mandiri karena khawatir sama keselamatan keluarganya. Wajar kan? Terus dampaknya apa buat kita? Dalam waktu setahun aja, aliran informasi objektif yang harusnya sampai ke publik tuh perlahan mati kelaparan. Ujung-ujungnya publik cuma disuapin narasi-narasi manis yang menguntungkan para penguasa. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus kesimpulan dari ulasan ini. Jalan buntu reformasi internal. Kenapa sistemnya pada akhirnya gagal total? Nah, ini dia inti permasalahannya. Kenapa Indonesia rasanya mustahil banget diperbaiki dari dalam? Jawabannya, karena mekanisme check and balances atau saling mengawasi itu udah mati. Kalau watchdog atau pihak-pihak kritis tadi udah berhasil diteror sampai pada bungkam, otomatis fungsi pengawasan internal itu lumpuh total. Akademisi udah narik kesimpulan yang jelas banget soal ini. Tanpa adanya pihak internal yang berani ngelaporin penyalahgunaan wewenang, institusi manapun, mau itu kementerian, lembaga pemerintah, atau swasta, bakal kehilangan kemampuan naturalnya buat ngedeteksi penyakit di tubuh mereka sendiri. Anatomi kelumpuhan sistemik ini benar-benar terstruktur. Pertama, ada budaya kekuasaan yang alergi banget sama kritik. Laporan soal kebenaran itu malah dicap bikin gaduh, bikin gak stabil, bukannya dilihat sebagai vitamin buat perbaikan. Parahnya lagi, aparat atau regulator yang harusnya ngelindungin pelapor, kadang-kadang malah berubah peran jadi si penghukum dengan nekan pakai pasal karet tadi. Akibatnya, hak publik untuk tahu otomatis terputus. Kalau udah begini, secara matematis aja, yang namanya koreksi diri dari dalam sistem itu jadi sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Dan pada akhirnya, siapa yang paling rugi? Ya kita, publik, yang harus nanggung semua kerugian akibat birokrasi yang korup, sementara negara terus berputar di lingkaran setan impunitas dan kemunduran demokrasi tanpa ujung. Dari semua data dan fakta yang udah kita bongkar bareng-bareng tadi, kita jadi dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental yang jujur aja lumayan bikin putus asa. Kalau para penjaga kebenaran kita, mulai dari jurnalis, aktivis, sampai para whistleblower, terus-terusan dipaksa bungkam lewat ancaman teror dan jebakan hukum, terus siapa lagi dong yang tersisa buat beresin sistem negara ini dari dalam? Pertanyaan ini saya tinggalkan buat kalian renungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di penjelasan komprehensif kita berikutnya.